Halo, assalamualaikum. Eh, ya meski kecewa, tetap harus saya bahas ya. Untuk pertandingan semalam, Salernitana melawan Milan, itu tuh secara keseluruhan ya, Milan mainnya benar-benar jelek lah. Dribbling gak jelas, terus seling salah umpan juga, blunder juga. Pokoknya mah semalam mah parah banget lah Milan untuk tim sekelas Milan ya, karena lawannya juga kan ini Salernitana ini kan peringkat paling buncit ya. Jadi harusnya si Milan bisa menang mudah semalam, tapi ternyata tidak ya. Dan udah pernah saya bilang berkali-kali nih, Milan tuh untuk musim ini nggak kalah, kehilangan poinnya itu eh, sama tim papan tengah ke bawah lah. Karena kan kalau lawan tim papan atas Milan musim ini nggak kalah ya, cuma sama Napoli aja. Tapi kan itu sama-sama 3 poin ya. Kehilangannya Milan kalaupun lawan seri gitu tim papan atas tetap kehilangan 2 poin, tetap kehilangan 3 poin. Ini sih yang jadi catatan buruk Pioli ini. Ke pertandingannya itu secara keseluruhan ya, ball position tuh Milan ada di angka 61%, cukup tinggi ya, cuman nggak jelas gitu. Sementara Salernitana ada di angka 39%, cukup rendah, tapi mereka efektif dan mainnya ya nggak bagus juga sih, cuma Milannya aja yang parah gitu. Di menit awal tuh Salernitana udah punya peluang di menit ketiga, menit keempat, tapi beruntung Milan bisa cetak gol duluan lewat si Mesias di menit ke 5. Kirain mau seperti ya mau bagus lah gitu, di menit ke-5 udah cetak gol itu tuh. Ternyata mainnya lebih parah dari, nggak lebih parah sih mungkin, peluang lebih banyak ini ya untuk awal-awal. Mainnya tuh lebih gak jelas gitu daripada, ya nggak bisa ngandelin kan kalau udah menang 1-0 kayak lawan Sampdoria kemarin, mainnya nggak jelas, ngarepin 1-0 aja itu tim kayak gitu mah bukan tim juara gitu ya. Milan mentalnya tuh belum kesana gitu, belum ngajar habis-habisan gitu. Terus di menit ke-17 tuh ada peluang juga si Benacer tendangan bebas, tapi nggak gol juga ya. Nah ini gol pertama dari Salernitana ini, penyamain kedudukan ini sebenarnya salah si Mike Maignan ya. Kenapa dia keluar gitu? Padahal kan di situ masih ada B, kalau dia nggak keluar kayaknya nggak akan gol tuh. Tapi ya mau gimana lagi ya, kalau kan Mike Maignan kan di sebelumnya penampilannya bagus, cuman kan kalau blunder ini pasti terjadi lah, ke semua pemain juga pasti bisa sih melakukan blunder gitu. Nah babak pertama 1-1 tuh si Brahim gak jalan, lini tengah Milan tuh praktis nggak pada jalan lah semuanya. Masuk ke babak kedua ya, babak kedua itu Salernitana punya banyak peluang juga tuh. Milan juga ada beberapa peluang tuh. Si Maignan tuh blunder beberapa kali ya. Di menit ke-72 itu Salernitana cetak 1 gol lagi tuh. Ya Milan panik tuh, dari situ udah makin gak jelas mainnya. Beruntung Rebic bisa cetak gol itu juga dari bukan dari proses yang bagus juga sih, cuma manfaatin kesalahan dari Salernitana gitu. Ya dua-dua ini hasil yang kurang bagus ya buat Milan tuh. Ya kalau main kayak gini terus kita nggak bisa juara sih. Menurut saya Milan nggak akan juara kalau main seperti itu. Karena kan ya secara fair ya saya menilai Inter tuh mainnya lebih bagus. Kemarin saya nonton lawan Liverpool, ya mainnya bagus, cuma kurang beruntung aja gitu. Kalau Milan kayak gini ya mau gimana lagi ya untuk musim ini, kayaknya bakal nihil gelar lagi. Tapi ya saya harap
enggak sih, enggak begitu ya. Bagaimanapun juga apa namanya, saya harap Milan ini bisa dapat trofi lah gitu, mau itu Coppa mau itu Serie A. Ini karena ini penting, Milan itu kan tim gede ya, nggak bisa nargetin di empat besar meskipun dengan budget sedikit tetap harus ada target yang lebih tinggi gitu. Tapi realistis aja, main kayak semalam itu ya jauh dari kata tim juara ya. Apa namanya, untuk berikutnya mungkin saya akan bahas lagi soal UCL ya di tengah pekan nanti. Soal Milannya ya udahlah, kita boleh kecewa tapi jangan lama-lama juga kecewanya, jangan kebawa ke kehidupan nyata. Apa namanya, jangan jadi ngerusak mood juga, karena di permainan itu ada menang kalah juga ya. Udah, paling dari saya segitu aja. Mungkin di akhir video saya akan bikin cuplikan-cuplikannya, atau mungkin terpisah ya dengan video ini. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.